Haesung dengan rasa ingin tahunya yang tinggi mengangkat tengkorak itu dan menemukan sepatu balet yang tergeletak di sampingnya. Di dalam sepatu balet tersebut, mereka menemukan sebuah kunci yang aneh. Kunci itu tampak kuno dan memiliki ukiran yang tidak mereka kenali. Dongmin menyarankan untuk menelepon polisi, tetapi Haesung melarang karena ia sudah memastikan bahwa tengkorak itu palsu. Seseorang dengan sengaja meletakkannya di sana untuk memperkuat cerita mistis yang selama ini beredar. Tiba-tiba kepala sekolah datang dan memergoki mereka. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan di area terlarang ini. Ia terkejut saat melihat tengkorak dan Haesung segera menjelaskan bahwa itu hanya kerangka palsu. Haesung juga menjelaskan bahwa mereka datang karena merasa penasaran dengan cerita mistis di gedung tersebut. Haesung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Malam itu juga, tim An Sok-hu langsung mengadakan rapat. Dari semua penemuan Haesung di gedung tua itu, akhirnya ia menyimpulkan bahwa cerita hantu itu adalah kunci menuju tempat emas disembunyikan. Haesung mengatakan ada 4 cerita hantu yang menjadi teka-teki yang harus dipecahkan untuk mengetahui lokasi emas itu. Ia meminta izin penyelidikan lebih mendalam tentang cerita hantu di SMA Byongmun sebelum Myongju menemukannya lebih dulu. Dan di sisi lain, kepala sekolah melaporkan kejadian semalam kepada Myongju. Ia mengatakan Haesung dan Dongmin pergi ke sana untuk memastikan cerita hantu. Mendengar itu, Myongju langsung menyadari bahwa cerita hantu adalah kunci untuk menemukan emas. Saat kepala sekolah bertanya hukuman apa untuk mereka, ia menyuruh kepala sekolah membiarkannya, berharap Haesung akan menemukan petunjuk selanjutnya. Lalu di hari berikutnya, Haesung bertanya kepada Dongmin tentang cerita hantu yang kedua. Dongmin menunjuk sebuah jam yang berada di perpustakaan. Menurut Dongmin, jam itu seperti mati, tetapi jam itu akan berbunyi saat seseorang berada sendirian di dalam sekolah. Saat jam itu berbunyi, maka hantu mata merah akan mendatanginya. Saat sedang fokus mendengarkan cerita Dongmin, Guru Oh datang menarik telinganya. Ia mendapat telepon dari neneknya Dongmin yang mengatakan bahwa Jung Haesung telah meminta KTP miliknya untuk melengkapi dokumen beasiswanya Dongmin. Ia lalu membawa Haesung ke sudut ruangan dan bertanya tentang KTP. Tentu saja Haesung menyangkal karena ia tidak mengetahui apa-apa. Tetapi Guru Oh tidak percaya dan menyuruh Haesung untuk datang ke ruang konseling saat jam pulang sekolah. 다음 괴담이 뭔데? 혼자 있지 마라. 깨가 울리면 잡으러 갈 것이다. 어머니 신분증 왜 가져갔어? 신분증이요? 진짜 늙는다 늙어. Di kantor Bin, Kong Jin-sang mendatangi Direktur Kim dengan membawa patung Buddha dan berkas laporan bahwa patung itu telah dipalsukan dan tidak bernilai sebagai warisan sejarah, tetapi Jang Haesung sudah menyelesaikan misinya dengan baik. Ia bingung harus mengatakan apa kepada Haesung. Direktur Kim menyuruh Jin-sang pergi dan ia menghancurkan laporan tersebut seolah-olah hal ini tidak ingin diketahui oleh siapapun. Di ruang konseling, Guru Oh menunggu Haesung, tetapi Haesung mengirimkan pesan bahwa ia tidak bisa datang karena lupa mematikan kompor. Alasan macam apa itu? Haesung pergi menemui Pak Satpam. Ia bertanya apa yang dilakukan olehnya semalam di gedung tua itu. Awalnya Pak Satpam tidak mengakui, tetapi Haesung sudah memeriksa identitasnya dari bercak darah yang tertinggal karena kaki Pak Satpam menginjak paku saat melarikan diri semalam. Akhirnya ia pun tidak bisa mengelak. Ia mengaku datang ke sana untuk memaku kembali lantai papan untuk menyembunyikan kerangka itu. Ia tidak berani melapor kepada siapapun karena ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Saat Haesung memberitahu bahwa kerangka itu palsu, Pak Satpam terkejut sekaligus merasa lega karena selama ini ia berpikir bahwa itu jasad manusia. Di belakang sekolah, Dongmin meminta Pak Tae-so mengembalikan KTP milik neneknya. Dengan kesal, Tae-so membuang KTP itu ke tanah dan saat Dongmin hendak mengambilnya, Tae-so bersiap menginjak tangan Dongmin. Beruntung Guru Oh datang dan memergoki mereka. Guru Oh menyuruh Tae-so ke ruang konseling, tetapi Tae-so malah menertawakannya. Ia menyuruh Guru Oh untuk tidak ikut campur karena ia hanya guru magang. Ia lalu meminta penjelasan kepada Dongmin, tetapi Dongmin mengatakan bahwa ia dan Tae-so hanya bermain-main saja. 필요 없다. 가져가라. 오른손잡이지. 뭐 하는 거니? 박태수, 상담실가 있어. 기간제면은 기간제답게. 내 오늘 예뻐서 참는다.
Saat jalan pulang, Haesung melihat seorang nenek sedang memunguti kardus bawaannya yang berceceran ke jalan. Ia pun langsung membantunya. Tanpa Haesung sadari, Yena berada di dalam mobil dan memperhatikannya. Haesung kemudian mengantar nenek itu sampai depan rumahnya. Tidak lama kemudian, Dongmin datang dan rupanya nenek itu adalah neneknya Dongmin. Nenek lalu memberikan sedikit uang kepada Haesung sebagai rasa terima kasih. Dongmin mengajak Haesung berbicara. Ia berterima kasih karena Haesung sudah menolong neneknya. Ia juga mengaku melihat Guru Oh memarahi Haesung karena mengira ia mengambil KTP milik nenek Dongmin. Seharusnya ia menjelaskan semuanya kepada Guru Oh, tetapi ia tidak tahu cara memberitahunya. 미안해. 진짜 뭘 미안해. 들어가라. 형이 기다리시. Sebelum pergi, Haesung menyimpan nomor ponsel miliknya di HP Dongmin. Ia menyuruhnya menelpon jika terjadi sesuatu yang buruk. Dongmin terlihat bahagia karena kali ini ia memiliki seorang teman. Dalam perjalanan pulang, Su'a mampir ke minimarket terlebih dulu. Di sana, ia bertemu dengan Haesung. Su'a meminta maaf karena sudah salah paham kepada Haesung. Haesung lalu bertanya apa yang dilakukan Su'a setelah mengetahui semuanya. Su'a masih merasa tidak yakin dan tidak bisa menjawab. Saat Haesung menyisihkan kacang polong dari nasinya, membuat Oh Su'a mengingat teman masa kecilnya yang selalu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Haesung. Dan di rumah Dongmin, dua detektif mendatangi rumahnya. Mereka menangkap nenek Dongmin karena identitasnya muncul saat mereka menyelidiki situs judi ilegal. 동민아. 뭐? Haesung dan Guru Oh segera mendatangi kantor polisi. Setelah berbicara dengan Dongmin, Haesung mengajak Guru Oh berbicara. Dia yakin bahwa ini semua adalah perbuatan Pak Tae-so. Jika mereka diam saja, nenek Dongmin pasti akan ditahan karena semua bukti mengarah kepadanya. Haesung mengatakan ini bukan lagi kasus bullying, melainkan kejahatan serius dan ia meminta Guru Oh untuk menolong Dongmin. Keesokan harinya, semua kejahatan Tae-so diumumkan di web sekolah, membuat satu sekolahan gempar membicarakannya termasuk anggota OSIS. Mereka sedang berkumpul dan membicarakan Tae-so. Yujung membuatkan mereka minuman dan menyajikannya persis seperti seorang pelayan. Saat Yena meminum kopinya, ia bilang terlalu pahit dan Yujung pun segera menggantinya. Tetapi saat Yujung kembali, mereka malah pamit pergi karena akan menghadiri kelompok belajar. Akhirnya, karena berita itu, mereka mengadakan rapat orang tua. Ayahnya Tae-so meminta Dongmin menjelaskan semuanya, apakah unggahan itu benar atau hanya kebohongan yang dibuat-buat. Dongmin mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan. Ia juga mengaku bahwa yang merundungnya selama ini adalah Jung Hae-sung dan bukan Pak Tae-so. Guru Oh terlihat kecewa, tetapi Dongmin tidak punya pilihan karena ia diancam oleh Pak Tae-so. 지금까지 네 괴롭힌 사람이 누구다? 정혜성이다. Malam harinya, Haesung mendatangi Dongmin. Ia bertanya mengapa Dongmin berbohong. Dongmin mengaku ia diancam dan ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak menuruti Tae-so, neneknya akan tetap di penjara. Ia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan ia tidak punya kekuatan apapun untuk melindungi neneknya. Ia hanya bisa menahan diri untuk tetap berada di samping neneknya karena hanya dirinya yang neneknya miliki. Setelah mendengar pengakuan Dongmin, Haesung pun pergi. Dongmin bertanya mengapa ia tidak marah kepadanya. Haesung menjawab bahwa ini bukan salah Dongmin. Haesung lalu menelpon Yonghun memintanya untuk menyelidiki Tae-so dan semua orang yang berada di sekelilingnya. Keesokan harinya di sekolah digelar rapat komite untuk menghukum Haesung. Karena Haesung tidak kunjung datang, akhirnya mereka pun memilih menggelar rapat tanpa Haesung. Dongmin kembali ditanya tentang pengakuannya kemarin. Ia masih tetap mengaku bahwa Haesunglah yang merundungnya. Wakil kepala sekolah membicarakan hukuman dan memutuskan akan mengeluarkan Haesung dari sekolah. Tepat saat wakil kepala sekolah akan mengetuk palu, sebuah klakson yang begitu nyaring menarik perhatian seluruh orang di SMA Byongmun. Rupanya, orang itu adalah Haesung yang datang mengendarai motor dengan membawa seseorang. Ia bergegas masuk ke ruang rapat membawa serta orang yang dibawanya. 해약 조치를 내리는 것으로. 죄송합니다. 늦었습니다. 시작해볼까요?
Haesong mendatangi sebuah tempat yang dijadikan markas untuk aktivitas judi online ilegal. Ia mencari Gu Sang-tae dan meminta semua informasi tentang Tae-so kepada pemilik tempat itu. Namun, bukannya memberikan data yang diminta, Gu Sang-tae justru memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Haesong. Pertarungan sengit pun terjadi. Tetapi Haesong berhasil mengalahkan mereka dan mengamankan situasi. Tidak lama kemudian, tim Bin lainnya datang dan mereka pun bekerja sama untuk mendapatkan data mengenai Tae-so yang tersimpan di tempat tersebut dan membawa serta Gu Sang-tae ke sekolah untuk dijadikan saksi. Di ruang rapat sekolah, Haesong memaksa Gu Sang untuk berbicara. Ia mengancam akan memukulnya lagi jika Gu Sang-tae tetap bungkam. Karena tidak punya pilihan, Gu Sang-tae akhirnya mengaku bahwa ia adalah pemilik kasino ilegal dan mengenal Tae-so sebagai pelanggan VIP yang memiliki banyak hutang. Sebagai ganti hutangnya, Tae-so menyerahkan KTP orang lain kepada Gu Sang-tae untuk digunakan dalam aktivitas ilegal. Dongmin akhirnya mengatakan kebenaran bahwa yang merundungnya selama ini adalah Pak Tae-so. Tae-so menyuruhnya untuk menjebak Haesong dan ia juga memanfaatkan nenek Dongmin untuk mengancamnya. Haesong berterima kasih karena Dongmin sudah berani berkata jujur. Haesong mengeluarkan bukti selanjutnya. Bukti itu merupakan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa KTP yang diberikan Tae-so kepada Gu Sang-tae adalah milik nenek Dongmin. Merasa terpojok, Tae-so menyerang Haesong hingga membuatnya tersungkur. Dengan kesal, Haesong langsung membalas pukulan Tae-so. Ayah Tae-so pun ikut berdiri untuk menyerang Haesong, tetapi Sua dengan sigap menghentikannya dan membantingnya ke lantai. Setelah selesai rapat, ayah Tae-so menemui Myung-ju di ruangannya. Myung-ju yang menyaksikan kejadian itu menyatakan bahwa Tae-so harus dikeluarkan dari sekolah. Ayah Tae-so tidak terima dan menuduh Myung-ju tidak tahu terima kasih atas bantuannya dalam mendapatkan izin proyek pendidikan. Myung-ju membalas dengan mengatakan bahwa ayah Tae-so melupakan jasanya saat ia mencapai jabatan untuk anggota dewan. Sementara itu, Sua membantu mengobati luka Haesong dan mengatakan bahwa Tae-so benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Saat berbincang, Sua mulai menyadari perasaannya terhadap Haesong, terutama ketika Haesong dengan lembut mengambil kelopak bunga dari rambutnya yang langsung membuatnya gugup. 머리 붙어 있어서. Di sisi lain, suasana berubah menjadi mencekam saat Dongmin menceritakan legenda sekolah tentang jam tua yang menyeramkan. Ia mengisahkan seorang siswi yang selalu menjadi juara kedua merasa iri kepada murid juara kelas dan ia mendorongnya dari atap sekolah. Sejak saat itu, rumor menyebar bahwa siapapun yang sendirian saat jam tua berbunyi akan dihantui sosok bermata merah. Dongmin juga menambahkan bahwa cerita horor keempat di SMA Byongmun masih menjadi misteri. Meskipun ia telah berusaha mencari tahu, tetapi ia tidak menemukan cerita horor keempat hingga saat ini. Setelah selesai cerita, Dongmin bertanya kepada Haesong tentang orang-orang di sekitarnya, yang ternyata mereka adalah anggota tim Haesong. Mereka mengambil alih restoran dekat sekolah untuk membantu penyamaran Haesong dalam menjalankan misi. Haesong berbohong kepada Dongmin dengan mengatakan bahwa ia bekerja paruh waktu di restoran itu. Mereka pun akhirnya mentraktir Dongmin makan sepuasnya. 맛있다. 뭐야? 왜 이렇게 맛있어? Sementara itu, Yena meminta Yujung menemaninya berbelanja. Ia membawa banyak belanjaan Yena persis seperti asistennya. Yujung penasaran dengan paper bag yang dipegang oleh Yena. Yena menjawab ia akan memberikannya kepada Haesong. Yena pun mengakui ketertarikannya kepada Haesong yang cukup membuat Yujung terkejut. 걸어다녔더니 피곤하다. 나 먼저 갈게. Keesokan harinya di ruang guru, kepala sekolah menunjuk Oh Sua untuk menjadi guru penasehat OSIS. Karena ketiduran dan tidak fokus, ia pun tidak bisa menolak seperti guru lainnya. Sementara itu, Haesong membantu Yujung menempel poster perekrutan anggota OSIS. Saat melihat foto-foto anggota OSIS, Haesong menanyakan tentang jam tua yang terlihat sama persis dengan jam yang ada di perpustakaan. Yujung lalu menjelaskan bahwa ada jam kembar yang disimpan di ruang OSIS.
Haesung pun segera menuju ke sana, tetapi pintunya terkunci dengan kode sandi. Yena muncul dari balik pintu dan menjelaskan bahwa hanya anggota OSIS yang bisa masuk ke ruangan itu. Meski Haesung memohon Yena membantunya untuk masuk, tetapi Yena terus menolak. Haesung kemudian menemui Sua untuk mendaftar sebagai anggota OSIS. Namun Sua memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Haesung. Haesung merasa tertekan melihat salah satu persyaratan yang mengharuskannya memiliki nilai akademik yang masuk dalam 10 besar. Haesung berusaha meminta bantuan Dongmin, tetapi mereka hanya berhasil mengumpulkan 3 tanda tangan dukungan. Dengan ujian yang tinggal 7 hari lagi, mereka bekerja keras untuk mencapai target. Keesokan harinya, tim Haesung membuka truk promosi untuk mengkampanyekan Haesung sebagai calon anggota OSIS. Meski awalnya malu-malu, Haesung akhirnya ikut menari bersama mereka. Berkat usaha itu, Haesung berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan dukungan. Namun di atap sekolah, Yujung menemui Haesung dan dengan marah ia melarangnya bergabung dengan OSIS. Yujung mengancam akan membongkar penyamaran Haesung jika ia tetap bersikeras melakukannya. 나 오빠 전체 다 말할 거야. 이게 싫고 그냥 다 싫다고 왜? 자꾸 사람 짜증나게 진짜. Pada malam harinya, kepala sekolah melaporkan kepada Myungju bahwa Haesung sedang berusaha keras agar bisa bergabung dengan anggota OSIS untuk menyelidiki jam tua yang ada di ruangan tersebut. Myungju merasa ini semakin menarik dan menyuruh kepala sekolah untuk membiarkan Haesung tetapi tetap mengawasinya dengan ketat. Kemudian Yena datang menemui ibunya dan bersikap manja. Tetapi setelah kepala sekolah pergi, kehangatan itu berubah menjadi ketegangan. Myungju menyatakan ketidaksukaannya karena Yena sering membuang waktu dengan pergi bersama teman-temannya. Ia juga menekankan agar Yena fokus pada ujian dan mempertahankan juara kelasnya. Myungju lalu menyuruh Yena meminum obat untuk meningkatkan konsentrasi saat ia belajar. Di hari berikutnya, Mijung memberitahu Haesung bahwa ia harus mengikuti pelatihan anggota cadangan yang diperintahkan oleh Kementerian Pertahanan. Haesung yang sudah siap untuk berangkat ke sekolah pun terpaksa berbohong kepada Sua dengan alasan terkena flu dan ia meminta izin untuk tidak masuk sekolah. Malam harinya, ketika Haesung baru sampai ke rumah, Sua menelpon Haesung dan berencana akan mengunjunginya. Merasa panik, Haesung dan timnya segera menyusun rencana darurat untuk menyiapkan rumah palsu agar kebohongannya tidak terbongkar. Mereka bergotong royong menyiapkan perabotan untuk rumah tersebut yang sebelumnya masih kosong agar terlihat benar-benar dihuni oleh Haesung. 혜성아! Saat Sua tiba, Haesung tidak sengaja menumpahkan bubur yang dibawa oleh Sua. Ia pun meminta izin ke kamar mandi untuk membersihkan pakaiannya. Tim Haesung pun terpaksa harus bersembunyi di dalam lemari. Di sana, Yonghun dan Mijung berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Tetapi situasi menjadi sulit ketika Yonghun tidak bisa menahan bersin. Karena melihat rumah Haesung yang berantakan, Sua hendak membereskannya, tetapi Haesung melarang. Lalu mereka pun sama-sama memaksa dan terjadilah sebuah insiden tidak terduga. Haesung dan Sua sama-sama terjatuh dan mereka pun tanpa sengaja berciuman. Keduanya sama-sama terkejut membuat suasana di sana semakin canggung. Tidak lama kemudian, Yonghun pun pingsan dan terjatuh ke lantai membuat persembunyian mereka terbongkar. Sua yang merasa kaget akhirnya meminta penjelasan dari mereka.